Pere 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 pere. Halo, Assalamualaikum. Welcome to my channel. Waktunya belajar. Kali ini kita akan membahas materi Theory of Local Government, teori pemerintahan daerah yang ditulis oleh M.A. Muttalib dan Muhammad Akbar Ali Khan, yang diterjemahkan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia tahun 2013. Bagian 1. Fokus dan lokus. Profil konseptual dan ekologi. Pemerintahan daerah adalah bagian integral dari badan politik suatu negara yang diakui dan dibentuk berdasarkan hukum untuk mengelola urusan-urusan lokal dari masyarakat dalam suatu wilayah dengan batas-batas geografis tertentu. Konsep pemerintah daerah terdiri dari dimensi sosial, ekonomi, geografis, hukum, politik, dan dimensi administratif. Dimensi sosial. Aspek sosial dari konsep pemerintah daerah menyajikan suatu dimensi yang menggabungkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu perasaan bersatu dan penyatuan rasa antara masyarakat setempat dan perasaan berbeda antara daerah setempat, merupakan kerangka dasar bagi munculnya bentuk-bentuk pemerintah daerah. Sebaliknya, keduanya merupakan sumber yang produktif dari kekuatannya. Dimensi ekonomi. Dimensi ini menyoroti dua aspek dari otoritas lokal, yaitu yang berkaitan dengan keberadaan mereka sebagai unit-unit lokal yang berpemerintahan sendiri dan yang berkaitan dengan tempat mereka yang sah dalam pembangunan nasional. Aspek ini dapat membantu mempromosikan objek dari kemitraan antara pemerintah dan pemerintah daerah yang diinginkan bagi tujuan bersama, yaitu kehidupan yang lebih baik. Dimensi geografis. Dengan yurisdiksi teritorial atas suatu tempat tinggal manusia tertentu, pemerintah daerah dapat dikonseptualisasikan dari segi geografis. Geografi dari suatu pemerintah daerah yang meliputi ciri-ciri fisik, demografis, dan ekonomi memiliki dampak pada kebijakan, administrasi, dan hukum. Dampaknya terhadap berbagai ciri tersebut memiliki karakter yang bersifat universal, sehingga dapat dikonseptualisasikan. Dimensi hukum. Pemerintah daerah harus menunjukkan 3 kualifikasi. Pertama, ia harus menjadi sebagai suatu entitas yang terorganisasi dengan memiliki organisasi dan beberapa kekuasaan minimum yang disebut sebagai otonomi yang berkaitan dengan menggali pendapatan, menyusun anggaran, dan kontrol serta manajemen terhadap sumber daya lokal, manusia, fiskal, dan material. Kedua, harus memiliki karakter pemerintahan. Sebagai suatu badan publik, ia harus dipilih oleh masyarakat kepada siapa ia harus bertanggung jawab. Ketiga, harus memiliki hak untuk melakukan perjanjian dan untuk memiliki dan menggunakan properti. Dimensi politik. Kebebasan bertindak untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi lokal disertai dengan mandat rakyat yang diperlukan merupakan ciri dan simbol pemerintah daerah. Karena itu, susunan pemerintah daerah dan demokrasi lokal dapat bervariasi dalam bentuk yang tergantung pada berbagai faktor. Dengan kata lain, secara konseptual, pemerintah daerah adalah sebuah varian dari demokrasi. Dengan demikian, pemerintah daerah yang bersifat demokratis akan menanamkan pendidikan politik kepada masyarakat lokal, sedangkan pemerintah nasional negara dapat atau tidak dapat melakukannya, tergantung pada bentuknya. Dimensi administratif. Ketika birokrasi diperkenalkan kepada pemerintah daerah, mengambil suatu bentuk baru yang berbeda dibandingkan dengan bentuk dari jenjang pemerintah lainnya. Ketika berhadapan dengan para politisi di tingkat lokal, ia cenderung menimbulkan penyimpangan yang dikhawatirkan mengganggu demokrasi pada jenjang pemerintah yang lebih tinggi. Penyakit-penyakit birokrasi seperti ketaatan formal, kecenderungan menunda, dan ketiadaan daya tanggap cenderung berkurang. Di sisi lain, pemerintah daerah dapat menghadapi eksis demokrasi, khususnya dalam tahap pengembangan awal. Namun, dengan tercapainya kematangan,
pemerintah daerah dapat memperoleh hasil terbaik dengan menggabungkan dua dunia, yaitu demokrasi dan birokrasi. Ekologi pemerintah daerah. Ketika faktor ekologi bekerja dalam kombinasi atau kerjasama, daerah berpemerintahan sendiri memiliki lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Ketika mereka bersaing satu sama lain, maka upaya khusus, upaya hukum, upaya administrasi, dan keuangan harus dilakukan selaras dengan tujuan nasional. Negara maju sebagian besar telah menyelesaikan beberapa masalah ekologi selama periode waktu tertentu, tapi negara-negara berkembang harus mengembangkan strateginya sendiri, tergantung pada faktor-faktor ekologi dan tahap perkembangannya bagi berfungsinya secara efektif dan bermakna daerah yang berpemerintahan sendiri. Ada sebuah kutipan mengenai pemerintah daerah yang dikatakan oleh Lasky Harold, yaitu kita tidak bisa menyadari manfaat penuh dari pemerintahan demokratis kecuali kita mulai dengan pengakuan bahwa semua masalah dan peristiwa yang timbul memerlukan pengambilan keputusan di tempat dan oleh orang yang paling merasakan kejadiannya. Baiklah, itu saja materi mengenai fokus dan lokus, profil konseptual dan ekologi. Jangan berhenti membaca. Sekian, terima kasih. Thanks for watching.